Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam daripada Sabah. Salam daripada Borneo ya. Salam apa namanya? Salam satu Malaysia kah? Alhamdulillah. Hari ini penggambaran dibuat pada 23 hari bulan 11 2024 bersamaan dengan hari Sabtu ya. Jadi alhamdulillah kita ada satu perkongsian untuk part 2 yaitu kereta Camry ya, kereta Camry engine 2AZ ya, FE. So masalah kereta ini orang ini datang adalah gear reverse tidak bergerak. Jadi seperti biasa apa-apa pekerjaan yang baik kita mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan sebelum terlambat penggambaran ini dibuat di belakang Maybank Alam Mesra. Dan sebagai selingan juga saya dapat email daripada YouTube di mana view saya 2.7 juta. 2.7 juta view. Jadi masalahnya 2.7 juta view, subscribernya sekarang ini 25.000. Jadi saya minta tolonglah jika nampak video ini rasa bermanfaat, tolong share dulu ataupun subscribe dulu. Pasal video ini sangat bermanfaat dan kebanyakan saya bagi video saya panjang-panjang ya. Dan kalau boleh tengok kita punya view 2.7 juta ya. Boleh sekejap kita kasih tengok dulu view tu 2.7 juta sekejap. Boleh hold dulu saya kasih nampak supaya. Okey, assalamualaikum Sekarang kalau kita tengok saya punya channel ni orang view 2.7 juta ya. Tapi mungkin orang terlepas pandang kali untuk subscribe. Sekarang subscriber hanya 25.000. Kalau lah andai kata 10% daripada 2.7 juta ni, ya saya rasa saya punya subscriber sekarang mungkin mencecah 100.000 barangkali. Jadi saya mohon kepada peminat saya yang suka tengok konten saya, jangan tengok saja ya. Tolong subscribe, like ataupun share ya. Kalau kamu tengok saja channel ini akan lambat sedikit berkembang. Sedangkan konten-konten seperti ini sangat bermanfaat untuk kereta-kereta yang inginkan satu edukasi, inginkan satu ilmu-ilmu tutorial, ilmu-ilmu yang bersifat bersifat teknikal dan juga bersifat tutorial lah. Sepatutnya kita share sebab ilmu ni bagi saya lah, dan juga komen-komen di dalam tu memang kamu nampak sendirilah kan, dimana kita bukan cerita kosong. Jadi saya mengharapkan kepada yang selalu tengok saya, jangan lupa jari itu tekanlah subscribe ataupun share lah dengan kawan-kawan kita. Sebab kalau tengok 2.7 juta view itu banyak juga, tapi saya minta pun 10% daripada 2.7 juta pun okey sudah. Tapi saya rasa banyak yang tengok tapi mungkin diorang tidak subscribe. Bila dia tidak subscribe, jadi channel ini tidak agak lambat sedikit berkembang. Sebab bila kita langgan, jadi video itu sentiasa ada notification untuk kita inform bahawa kita ada video-video baru. Jadi saya minta tolong kepada siapa yang selalu nampak saya, jangan dinampak saja, tolong dukung saya, tolong sokong saya dengan cara dua, yaitu subscribe dan juga share dia, ataupun like lah, maupun boleh juga komen-komen tapi komen membina lah. Sebab mungkin kesilapan saya situ, jarang saya minta anda subscribe di awal video. Hari ini saya minta pandangan kepada pakar-pakar YouTuber yang lain. Dia cakap mesti dikasih tahu, suruh orang subscribe awal-awal lagi. Kadang-kadang orang sudah dapat ilmu, dia terlepas pandang. Okey, minta maaf itu selingan untuk 3 minit. Jadi insyaAllah kita sambung lagi kepada penggambaran kereta Camry 2AZ di belakang saya ni. Kereta Camry ni masalah dia tidak boleh jalan. Coba kameramen ke sini kita tengok apa isunya kereta ni. Dia datang sini, kereta ni towing. Kalau kita nampak dia towing. Sekejap kita kasih nampak dulu. Dia towing. Ini kalau kita nampak dia towing, ini kereta. Sama tak colornya? Mana tahu orang bilang edit. Okey, dia towing. Ini towing ya. Dia towing. Saya nampak, jangan ada nampak plate number lah ya. Sekejap ini nampak plate number. Okey, ini kereta ni towing. Dan video tentang dia reverse tu tidak berjalan ada di video yang last ni. Sekejap saya cari dulu. Ni. Okey, sini. Ini video dia, kereta ni dia rest langsung tidak jalan. Dia reverse. Dia telah mau jalan lah. Saya sudah lepas brake. Dia masuk reverse. Masih tidak jalan. Tidak gerak. Tidak minyak pun tidak mau jalan. Kalau di okey, dia gerak dulu lah bang. Jadi dia masuk ni. Dia gerak. Okey, jadi maksudnya reverse dia jalan juga lah.
tidak jalan, sorry. DC dia jalan. Jadi itu sedikit lagi, mungkin ada tambahan lagi di sini, mungkin boleh nampak ya. Ini Toyota Camry bang, kalau kita masuk R, Kita res kuat kali boleh ini. res minyak. Wih, 4.000. Baru ada jalan sedikit, macam orang habis ada jalan. Gerakan sedikit lah. Langsung ada jalan lagi nih. 4.000 lebih, itu pun macam kura-kura. Jadi itu saja untuk kenapa orang ini datang di mana gear reverse itu tidak jalan, kosong. Jadi di part 1 kita ada nyatakan juga apakah yang terjadi sebenarnya. Di sini kalau kita nampak di part 1 di video saya part 1, ini part 2 ya. Adakah kita berjaya overhaul? Mungkin ada yang terlepas pandang untuk part 1. Ya, ada part 1 ini yang ini. Sekejap kita minta pause dulu sekejap, kita cari dulu. Oke, assalamualaikum. Ini part 1. Alah, part 1 dia iklan. Janganlah kamu itu Toyota Camry, engine 2AZ FE, gearbox U241i. Kenapa gear reverse tak boleh? Punca dan solusi, itu tajuk dia. Saya skip dulu ya. Oke, kita tengok apa yang terjadi di dalam part 1. Kita akan bongkar dia punya masalah dia. Nah nih, itu keadaan dia. Ini kita akan ganti ya. Punya akumulator punya, walaupun kalau yang lain sudah masalah, plastiknya nih. Ya nampak nih. Oke. Ini dia bocor di reverse piston reverse piston dia bocor. Kita tengok nih. Dan kita cerita pasal reverse itu terjawab, dan apa yang paling penting yang kita mau bahas di sini adalah berlaku kebocoran seal ya. Ini kita tambah kuat Betul. Tengok kameramen sini reverse. Ini reverse piston Tuh, tengok buih-buih itu. Dapat kesimpulan bahwa piston cuma kita akan ganti dia punya piston seal dan juga dia punya masalah adalah piston seal reverse lah. Masalah. Jadi untuk makluman seperti mana yang kita tahu bahwa apabila piston reverse itu koyak, piston reverse itu keras getahnya, ataupun dia koyak ataupun ngingis, menyebabkan berlaku jacking untuk reverse, ataupun kalau terlampau koyak mungkin boleh jadi kosong. Jadi untuk case yang ini adalah piston reverse memang koyak. Jadi kalau kita nampak di sini, mungkin kameramen boleh tengok sambungan kedua part 2 nih. Dan kereta ini sudah siap dibuat Sudah siap kita buat dan kita ganti nih. Kita mula dengan dari punya nih. Kita tengok dia punya dia punya piston ini. Kameramen dekat sikit, piston reverse dia. Kita tengok kameramen dekat sikit, jangan jauh ya. Coba tengok fokus nih koyak, nampak? Boleh kasih flash dulu, boleh nampak koyak nampak nih koyak, piston reverse koyak. Bukan setakat di dalamnya koyak. Sudahlah di sini pun koyak, semua nih koyak. Dan kita tengok dia punya lain-lain nih keras. Ini keras nih. Ini keras. Ya, banyak kan dia keras lah. Ini pun keras. Nih, getah nih semua nih. Piston dia keras Ini sebenarnya kalau ikut betul-betul dia tidak boleh keras Dia kena lembut. Jadi piston reverse sudah kita tengok memang koyak lah ya. Inilah punca dia tidak boleh reverse nih. Coba kameramen tengok nih Koyak Nah, koyak nih. Ini koyak semua. Jadi itu yang di race sampai 4.000 pun tak pandai jalan. Dan kita tengok dia punya o-ring semua mati ya. Dia punya o-ring o-ring getah nih Nah, kalau yang getah bagus kita tarik dia kenyal, elastik. Ini mana ada Nah, semua pun tidak boleh pakai Nah, dia matilah macam dawai kau tarik. Patutnya getah nih dia. Nah, ini ada sikit. Nah, ini boleh tarik sikit. Nah, ini lagi. Nah, ini mati terus sekali. Nah, mungkin boleh kasih patah lagi. Boleh kasih patah lagi. Boleh patah lagi ya. Nampak? Nampak? Boleh patah ya. Mananya rapuh. Getah nih kalau betul-betul tidak boleh patah nih. Jadi dia punya o-ring pun mempengaruhi. Oke, boleh patah lidi ya. Patah lidi. Nampak? Jadi ini menunjukkan berlaku dia punya seal keras dan rapuh. Dan yang ini apa lagi? Ini tengok satu. Ini ada sedikit. Mati. Ini lagi mati saja. Jadi ini fiber o-ring oke lah, dia tahan fiber o-ring. Ini o-ring kecil. Semua pun kita ganti, dia punya akumulator tapi ada juga yang hidup, ada yang mati. Dan kita tengok kelas pula, bahagian kelas dia ada yang oke lagi. Forward clutch, reverse clutch. Kebanyakan masalah piston kereta ini dan juga o-ring ya. Piston seal, kelasnya macam masih boleh lah. Ini ada yang sudah terkikis sedikit ya. Dan oke. Banyakan kelasnya masih boleh pakai, ada yang masih boleh. Ada yang sampai sudah ajalnya. Ini tidak berapa cantik lah.
Tapi yang paling pasti masalahnya di sini, di piston reverse nih. So, untuk buka piston reverse bukan kita boleh cungkil-cungkil di sebelah saja. Jadi apa yang kita mau menunjukkan di sini bahwa untuk kita sudah tes kereta ini pergi kokol juga, dan kita boleh nampak video yang pergi kokol. Mungkin boleh post dulu, kita cari dulu yang pergi kokol. Oke, ini kita naik di kokol, kita nampak statusnya. Bos gear, sekarang kita di kokol dan nampak kereta nih. Ini nanti kasih nampak muatan kereta dia nih. Oke, kita sampai di kokol, sudah kita nampak ada plate number-nya nih. Kita cari lain. Kita cari video lain. Nah, ini kita sudah sampai. Kokol, so bacaan di sini sekarang coba kameramen sekarang nih kepanasan dia juga no. Oke. So gear 2 ini tinggi ya. Tinggi. Nanti kalau setahun lah insyaallah mungkin oke lah ini tidak tahu lah. Oke, jadi kita akan start ini kereta dan mungkin kameramen boleh tengok tayar sebelah belakang dia, tengok dia jalan ke tidak, ya. Jadi jangan tengok plate number, saya akan tengok reverse-nya kan masalah. Sekarang kita akan reverse, kita akan start kereta dan kita akan jalan di kereta dulu, kita akan try. Alright, kita mungkin kameramen boleh tengok tayar aku reverse boleh ya? Oke, kita alright. Kameramen boleh tengok kita reverse. Cuma kereta ini tidak ada nih. Oke, kita reverse. Tidak payah kita nih ya. Alright, kita masuk di jalan macam biasa. Oke, kameramen boleh masuk. Oke, sekarang kalau kita nampak, boleh masuk ya. Alright, kameramen tengok sini. Alright, kita kasih slow dulu radionya. Oke, kita tengok sekarang gear D ya. Kameramen boleh tengok sini R. Nih kita masuk R. R sini pun kita tengok R. On, reverse, on. Sini R. Oke. R di sini ada. R sini oke on. R di sini on. Oke, boleh nampak di tepi sini saya akan reverse dari atas, saya tengok kereta dia akan reverse ataupun sini. Oke, kita tengok reverse saya lepas brake tak payah kita rest nampak dia bergerak. Kalau yang asal tuh kita rest tidak bergerak ya, tidak bergerak. Ya, tidak bergerak dia. Kalau kita nampak yang asal tidak bergerak. Jadi sekarang ini kita masuk pergi nih, coba kameramen, tengok sini. Kita masuk di, oke. Boleh nampak di itu. Oke, kita tengok gini jalan. Oke, reverse pun jalan kalau tengok video yang tadi yang pertama, kereta ini tidak boleh jalan, tidak boleh gerak ya. Jadi bila dia tidak boleh gerak, kita race 4.000. Ini sekarang RPM tengok sini. RPM tidak payah kita reverse 4.000, bawah 1.000 pun dia jalan kita tengok reverse, dia jalan sendiri. Minyak pun saya tidak tekan. Tengok kameramen, tengok kaki saya tidak tekan minyak saya lepas brake dia jalan sendiri. Tuh. Nampak tuh, tengok di luar tuh. Dia jalan dia jalan, betul? Tengok. Begitu. Betul? Saya maju. Saya tidak tekan minyak, dia jalan sendiri. Coba kameramen tengok kaki saya tiada, saya tekan minyak. Oke. Alright. Jadi sekarang ini kita tidak tekan minyak, banding dengan ini kita tekan minyak. Video yang hari itu kita tekan minyak berhabis kalau kita tengok di sini. Kita tengok sini ya. Ini kita tengok video paling last tidak. Ini kalau pakai Camry bang, kalau kita masuk R. Kalau betul-betul kita race minyak. Tuh 4.000. Itu pun jalan sedikit saja. Gerakan kita. Oke, sekarang kita tidak payah race Ya tidak payah race, kita just gini saja. Ya. Jadi kita akan tes kereta ini, sebenarnya sudah kita tes di kokol. Oke, sudahlah, cuma kita mau buktikan lagi. So mungkin kameramen boleh pegang yang ini ya. Untuk ini saya jalan dulu, saya reverse ya. Oke, saya jalan dulu ya, jalan. Oke, kita tengok, kita maju, tengok, pastikan pertukaran gear itu satu. Sekarang starting satu dan kita akan jalan lah. Kita akan jalan. Oke, tengok depan sekali-sekala kameramen, takut orang bilang kita edit. Kau tahu lah, dunia sekarang dunia editing. Kita sini mana mau edit nih.
Nanti ya tidak ada sentap langsung macam pakai CVT pula. Ya, langsung tidak ada tukar lagi. Oke, kita sekarang bergerak. Sebenarnya kita sudah tes di jalan semalam di ini. Di mana? Di Bukit Kokol ya. Ya. Nah, jadi kita teruskan saja. Jalan ke depan, cuma ada kereta depan ini menghalang, barangkali dia tengah bermain telepon kali kah. Dia berada di tengah-tengah jalan. Jadi kita teruskan saja. Oke, tengok pertukaran gear itu yang penting ya. Tengok gear itu cantik kan tidak? Gear 3 dengan tidak semena-menanya. Apa bahasa bakunya? Bahasa apa sastranya kah? Tidak semena-menanya kita rasa sudah gear 3 sudah. Oke. Alright, kita akan tes di kereta, tengok pertukaran gear cantik ke tidak. Daripada 1, oke, saya akan break. Ini kereta pasti berhenti, mesti turun balik 1. Oke, saya berhenti ya. Oke, dia mesti 1 mesti lompat laju. 1, kameramen 1 Oke. Lepas itu kita akan jalan lurus, kita akan bawa lari ini kereta selaju-laju yang boleh. Alright, kita teruskan. Kita laju, kameramen tengok berapa laju. Tengok, kayak berapa. Coba steeringnya nih miring, tayarnya botak keluar benang. Jadi minta owner nih ganti lah tayarnya nih. Ya pergi alignment. Ya tayar pun keluar benang kesian, jadi macam mana juga kan. Jadi itulah sedikit risikonya kereta ini, kita bawa pikokol tayar keluar benang. Jadi kita minta ownernya nanti keluar lah. Oke, kita akan laju di sini, kita akan start. Oke, sekarang kameramen fokus. Tengok depan tuh, kita tekan emergency supaya orang tahu kita tengah tes kereta. Oke, tengok jalan lurus, gear 1. Dan kameramen sekali-sekala tengok di kilometer ini berapa laju aku bawa nanti ya. Sekarang ini kosong kan. Alright, kita akan jalan gear 1. Kita lari. Oke. Tengok tukang gear. Alright, kameramen boleh rapat sedikit. Tengok sini. Roundabout. Lari berapa itu? Kita kena slow pasal ada kereta sportcar di sebelah, mati kita terlanggar bampunya nanti 10 biji maybe. Jadi kita jalan lagi, kita tengok pertukaran gear pun cantik ya. Coba tengok kameramen sini. Ya, kita tengok ya. Gear 4 sekarang. Oke, dia ini 4 speed untuk model lama, untuk U241 kan ni. Dia punya model saya pun lupa sudah. Itu AZFP punya engine, dia 4 speed ya. Jadi sekarang ini tengok gear 4 dan kepanasannya pun 59, 70. Ya kalau naik bukit panjang panaslah dia sikit. Tapi jangan lebih daripada 120 ke atas sangatlah. Dia sebenarnya kalau sudah 150 teruklah sudah tu. Ya. Jadi sekarang ini okey juga. Tengok temperature tu, tengok coolant temperature tu engine. Coolant temperature tu, sorry engine pula. Coolant temperature engine lah betul. 80 fluid temperature tu adalah kepanasan gearbox ya. Kepanasan gearbox. Okey, kita tengok ni gearbox punya kepanasan 61, 68. So kita akan test lagi kereta ini, mungkin kameramen boleh pegang. Sekarang kita berhenti, coba perhatikan ketika kita berhenti, gearbox yang bagus, kita berhenti dia mesti terus 1. Okey, dan pertukaran shifting tu laju. Alright, kita akan berhenti, kameramen tengok saya berhenti ya. Alright. Betul 1. Okey, kita akan jalan lagi sekejap, baru kita pulang di bengkel. Berapa minit sudah kameramen ya? Okey, kita jalan. Okey, kita lajak ni kereta. Bukan niat kita mau tunjuk something di jalan kan, tapi inilah cara kita untuk kita mau tahu start shifting dia okey kan tak okey. Okey. Gear 4 sudah kan? Betul kan? Laju kan? Ya. Jadi kita break lagi. Okey. Kita tunggu betul tak gear 1? Ya. Betul? Gear 1. Alright, kita juluk terus. Jalan lagi. Dia akan 1 2 3 tu dia kena cantik ya, shifting dia kena bagus. So, kita sekarang menuju ke bengkel. Apa yang paling penting untuk menentukan gearbox ni okey kan dah okey? Ya, sebab bukan banyak kita gambar untuk forward, walaupun tidaklah masalah besar dari segi forwardnya.
Tapi kadang-kadang kan kalau kita sudah buka ribos nanti ada masalah berkait-kait pula, selesai lagi forward pula tidak bagus. Jadi itulah tujuannya kita buat penggambaran ini untuk kita menampakkan semua benda itu bekerja dengan baik. Ribos sudah bagus, forward pun sudah bagus. Forward dia ada 4 speed. Jadi pertukaran shifting 1, 2, 3, 4 kena bagus. Ya, pasal benda-benda ini macam-macam kebarang kalian. Ya, itu yang kedua ribos tadi lah. Ribos tadi dia tidak sudah payah di rest lah. Tidak payah kita rest. Alhamdulillah dia sudah oke lah ya. Jadi untuk gearbox ini setakat ini saya rasa insyaAllah oke lah buat ya. Tapi apapun kita doakan semoga owner ini murah rezeki lah, dan minta tolong dia mungkin orang saya cakap moga stop orang supaya tayar itu supaya ditukar lah sebab keluar sudah benang tayar, dan selepas tukar tayar ini minta dia alignment lah. Sebab tengoklah steeringnya nih miring. Nah, kameramen boleh tengok sini steering miring. Sedangkan aku center nih sekarang. Nah, steering dia miring ya. Sebab kalau sudah tayar botak sepatutnya alignment lah, tapi kalau alignment pun pastikan suspension oke lah. Jadi segi kereta ini sedap bawa Camry nih, Camry lama nih. Bukan kita rasa dapat 100, ya 120 macam tidak ada. Tapi kalau kereta lain kancil 120 macam motor bongkar itu engine. Bukanlah memperkecilkan kancil, tapi saya kan dulu ada kancil. Mau lari 120 itu steering macam motor cabut. Ya, tapi ini macam nggak sampai tahu berapa menit dia terus naik 1-2. Masa kami pakai Pion 2 Pico Cola. Jadi apa yang kita boleh cerita di sini bahwa jagalah minyak gearbox Anda sebelum dia memberi efek sampingan yang lain. Sebab gearbox ini kalau dia rusak sangat mahal, dan paling bagus kita mencegah itu lebih baik daripada mengobati lah. Jadi untuk ketika ini gearbox ini oke. Alhamdulillah dari kita boleh minta owner itu ambil, dan insyaallah kita tengok nantilah bagaimana. Yang penting kita sudah uji di kokol, oke lah. Alright, jadi dari abang pula dari saya itu saja. Terima kasih juga kepada mereka yang setia dengan saya. Jadi yang paling penting adalah kita mau cek dulu apakah punca-puncanya sebelum kita buat mechanical problem. So itu saya, sekiranya video ini bagus, mohon subscribe, like ataupun share. Jadi terima kasih yang selama ini mendukung saya, terima kasih juga yang komen. Jadi jika Anda ada masalah gearbox, bolehlah datang ke 3M Auto Workshop Tuaran ataupun 3M Auto Workshop Alam Mesra belakang Maybank. Kalau Tuaran tuh depan Sebak Express lah. Oke, jadi itu saya daripada saya. Sekian, assalamualaikum, bye bye.